Adapun tujuan pembelajaran pada materi kali ini adalah mahasiswa mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks peranan metabolisme asam amino dan nukleotida dalam kehidupan sehari-hari. Biosintesis merupakan produksi molekul organik menggunakan energi dalam jalur metabolisme. Biosintesis asam amino adalah serangkaian proses biokimia atau jalur metabolisme di mana asam amino diproduksi di dalam tubuh. Berdasarkan klasifikasi, asam amino dapat dibedakan menjadi dua, yakni asam amino esensial dan asam amino non-esensial. Biosintesis asam amino esensial melalui jalur atau proses yang kompleks, sedangkan biosintesis asam amino non-esensial dapat melalui jalur atau proses yang sederhana atau dapat disintesis oleh tubuh. Berdasarkan kesamaan dalam jalur sintetiknya, asam amino dapat dikelompokkan menjadi 6 keluarga, yakni glutamat, serin, aspartat, pirufat, aromatik, dan histidin. Asam amino dalam setiap keluarga pada akhirnya berasal dari satu molekul prekursor. Adapun prosedur proyeknya yaitu pertama, pelajari dan pahamilah materi mengenai biosintesis asam amino dan nukleotida. Kedua, jelaskanlah proses biosintesis asam amino dan nukleotida yang terjadi pada makhluk hidup. Dan ketiga, edit video dengan semenarik mungkin. Asam amino yang menyusun tubuh makhluk hidup terdiri atas asam amino esensial dan asam amino non-esensial. Makhluk hidup harus memperoleh asam amino esensial melalui makanan yang dimakan, karena asam amino esensial ini tidak dapat disintesis sendiri oleh tubuh makhluk hidup. Bagi manusia, sumber terbaik untuk asam amino esensial ini adalah protein hewani, terutama daging, telur, dan unggas. Sedangkan asam amino non-esensial diperoleh makhluk hidup dengan mensintesisnya sendiri dalam tubuh dari molekul yang tersedia, seperti gliserat 3-fosfat atau suatu zat antarglikotik, dan oksaloasetat atau zat antara siklus asam sitrat. Glukosa diubah menjadi glukosa 6-fosfat akan mengalami 2 jalur dengan 4 steps atau 4 langkah. Jalur pertama akan menjadi ribose 5-fosfat. Ribose 5-fosfat menghasilkan histidin. Jalur yang kedua menjadi 3-fosfogliserat. Satunya menghasilkan serin dan satunya lagi menghasilkan eritrose 4-fosfat. Serin kemudian berlanjut ke glisin dan sistein. Eritrose 4-fosfat dengan fosfonolpirufat menghasilkan triptofan, fenilalanin, dan tirosin. Fosfonolpirufat menjadi pirufat. Pirufat akan menghasilkan alanin, valin, leusin, dan isoleusin. Selanjutnya, pirufat melalui siklus asam sitrat menghasilkan alfa-ketoglutarat dan oksaloasetat. Alfa-ketoglutarat menghasilkan glutamat dan glutamat akan menghasilkan produk glutamin, prolin, dan arginin. Sedangkan oksaloasetat menghasilkan aspartat yang menghasilkan produk asparagin, metionin, treonin, dan lisin. Biosintesis nukleotida merupakan bahan pembangun dasar atau unit monomer asam nukleat, membentuk banyak koenzim dan berfungsi sebagai donor gugus fosforil, ATP, ADP, gula atau lipid, yang memainkan peran sebagai prekursor aktif untuk DNA dan RNA, terdiri atas basa purin atau pirimidin yang terikat pada suatu pentosa. Biosintesis purin diawali oleh reaksi pembentukan molekul PRPP 5-fosforibosilvirofosfat. Selanjutnya, pembentukan senyawa 5-fosforibosilamin menghasilkan asam amino glutamat plus PPI. Berikutnya, pembentukan senyawa GAR glisin amid ribosil 5P dari hasil reaksi ribosilamin 5P. Kemudian GAR melakukan reaksi formilasi membentuk senyawa formilglisin amid ribosil 5P. Kemudian senyawa ini melakukan reaksi aminasi dan terbentuklah senyawa formilglisinamidin ribosil 5P. Selanjutnya terjadi reaksi penutupan rantai dan terbentuknya senyawa amino imidazole ribosil 5P, membentuk senyawa 5-amino 4-imidazole N-suksinil karboksamid ribosil 5P. Kemudian senyawa ini melakukan reaksi formilasi dan terbentuklah senyawa 5-formamido 4-imidazole karboksamide ribosil 5P. Akhirnya terjadilah reaksi penutupan cincin
terbentuklah derivat purin yang pertama berupa IMP, yaitu derivat hiposantin atau 6-oksipurin, sedangkan AMP dan GMP diturunkan dari IMP. Biosintesis pirimidin diawali oleh reaksi pembentukan karbamoil P yang dihasilkan dari reaksi antara glutamin, ATP, dan CO2 yang dikatalisis oleh enzim karbamoil P sintetase yang berlangsung di dalam sitosol. Berikutnya, karbamoil P berkondensasi dengan asam aspartat menghasilkan senyawa karbamoil asparta. Reaksi ini dikatalisis oleh enzim aspartat transkarbamilase. Berikutnya terjadi reaksi penutupan rantai sambil membebaskan H2O dari molekul karbamoil aspartat sehingga dihasilkan asam dehidroorotat. Reaksi tersebut dikatalisis oleh enzim dehidroorotase. Berikutnya, melalui reaksi yang dikatalisis oleh enzim dehidroorotat dehidrogenase dengan koenzim NAD+, dehidroorotat menghasilkan asam arotat. Selanjutnya terjadi reaksi penambahan gugus ribosa P pada asam orotat. Reaksi ini dikatalisis oleh enzim orotat fosforibosil transferase dan dihasilkan orotidilat OMP. Akhirnya, enzim orotidilat dikarboksilase mengkatalisis reaksi dikarboksilasi orotidilat dan menghasilkan uridilat, yaitu produk nukleotida pertama pada biosintesis pirimidin. Adapun kesimpulan yang dapat kita peroleh dari materi pembelajaran pada kali ini adalah biosintesis merupakan produksi molekul organik menggunakan energi dalam jalur metabolisme. Biosintesis asam amino merupakan serangkaian proses biokimia melalui jalur metabolisme, di mana asam amino akan diproduksi di dalam tubuh. Pada biosintesis asam amino esensial akan melalui jalur atau proses yang kompleks, sedangkan biosintesis asam amino non-esensial dapat melalui jalur atau proses yang sederhana atau dapat disintesis oleh tubuh.